sependek pengetahuan ahli, B tidak melakukan perbuatan apapun dalam bentuk penganiayaan. Karena tidak menendang, tidak memukul, tidak menyiksa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau dikaitkan dengan pasal 351, yaitu penganiayaan, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh B berupa penganiayaan tadi itu. Dikaitkan dengan 353, penganiayaan yang direncanakan, juga yang bersangkutan tidak melakukan perencanaan. Karena dari rumah, sepanjang perjalanan tadi, tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan, tapi pengetahuan dari B tadi dalam rangka klarifikasi ya kepada seseorang, X tadi. Demikian pula, kalau dikaitkan dengan 355, yaitu penganiayaan berat yang direncanakan, bagaimana si B juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyediakan misalnya alat-alat untuk melakukan penganiayaan tadi itu. Dengan demikian, bahwa 351, 353, 355 tidak dilakukan oleh si B tadi itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang bersangkutan bisa dikonstruksikan 55 ayat 1 angka 1, yaitu ikut serta melakukan tindak pidana penganiayaan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kualifikasi ikut serta yang bersangkutan itu punya niat ya dengan yang diikut sertakan tadi itu. Punya tujuan yang sama yang disertai tadi itu. Terus kemudian melakukan perbuatan yang nyata terhadap tindak pidana tadi itu. Dengan demikian, mengingat si B tidak ada kepentingan apapun terhadap si X, berbeda konteksnya A, misalnya untuk balas dendam, membalas sakit hati, dan lain sebagainya, maka tidak bisa dikategorikan bahwa dia punya niat untuk menganiaya si X. Karena kepentingannya apa? Si B menganiaya X. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada kaitan sama sekali. Maka demikian pula, tidak ada tujuan untuk menganiaya. Karena juga tujuannya apa? Untuk menganiaya. Karena tidak ada kepentingan sama sekali. Demikian pula, secara kasat mata tadi disampaikan ya dalam ilustrasi bahwa apa yang dilakukan B adalah suruh merekam. Nah, merekam tadi, apakah kemudian bagian dari tindak pidana ikut serta dalam arti misalnya bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan untuk menganiaya tadi itu juga tidak memenuhi kualifikasi tadi itu. Dengan demikian, pemahaman ahli bahwa mengingat unsur-unsur tadi itu 351, 353, 355 maupun 55 ayat 1 angka 1, mengingat yang bersangkutan si B dalam yang depan saya sampaikan tadi itu semata-mata kemudian diajak. Mungkin juga ada relasi kuasa antara yang berlebih dan yang kekurangan sehingga tidak enak menolak, yang pada akhirnya dia berada dalam tempat dan waktu yang salah, waktu yang tidak tepat, dan kemudian menjadi dimintai pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam konteks memperoleh keadilan yang sebenarnya, maka menjadi perlu dipertimbangkan ketika mempertanggungjawabkan si B, mengingat sekali lagi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada aktus rea, tidak ada perbuatan jahat, tetapi bahwa yang bersangkutan kemudian berada dalam waktu dan tempat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan, mengingat memang yang bersangkutan tadi ada karena diajak. Lalu apakah kemudian yang bersangkutan bisa dikategorikan membiarkan? Pasal 76 misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira ketika yang bersangkutan melakukan reaksi, ketika melihat bahwa semula dia mengira hanya akan menanyakan, terus kemudian dia merekam, terus ternyata di situ dilakukan perbuatan-perbuatan penganiayaan, dan kemudian dia mencoba menghentikan, maka berarti tidak termasuk kualifikasi membiarkan. Apakah kemudian tidak dari awal membiarkan, maksud saya tidak awal dari mencegah, ya karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si A tadi itu. Maka ketika tahu, kemudian dia mencegah, maka berarti unsur pembiaran menjadi tidak terpenuhi.